Kekuatan itu seketika membuat Chiron sangat terkejut. Kekuatan ini, apakah mungkin ini adalah kekuatan yang sama dengan yang dimiliki oleh patriark pertama keluarga Runchandel, Lord Temar? Kekuatan ini adalah Spirit of Barisada. Jadi, anak ini memang ditakdirkan menjadi seorang patriark, gumam Chiron. Jin memotong gumaman ayahnya. Ayah, ada yang salah menurutmu? Baiklah. Kekuatan itu berasal dari Soldred, Dewa Bayangan. Dewa Bayangan? Tanya Jin. Soldred dulu membuat kontrak dengan patriark pertama keluarga Runchandel, tapi setelah patriark pertama meninggal, Soldred tidak pernah muncul lagi di generasi berikutnya untuk membuat kontrak. Aku tidak tahu kenapa hal ini terjadi. Tapi aku punya pertanyaan untukmu. Apakah Soldred, Dewa Bayangan, lebih kuat darimu, Ayah? Tanya Jin. Pertanyaan yang menarik. Aku belum pernah melawan dewa, jadi aku tidak tahu hasilnya, jawab Chiron. Jin bergumam, dia tidak tahu karena dia belum pernah melawan dewa. Jawaban dari seseorang yang sangat kuat di era ini. Anakku, pertanyaanmu tadi sangat bagus. Pertanyaan yang polos itu memberikan ide yang menarik. Apakah Jin akan melawan ayahnya di masa depan? Ini menarik untuk ditunggu. Chiron melanjutkan, aku pikir ini keputusan yang tepat untuk mengunjungimu di Storm Castle. Aku ingin bertanya, kekuatan yang kau miliki akan kau gunakan untuk siapa? Jin menjawab dengan yakin, aku akan menggunakan kekuatan ini untuk keluarga Runchandel. Jawabanmu benar-benar kebohongan. Kau telah menyerang kedua kakakmu dan meninggalkan mereka dalam hujan. Dan kau bilang kau menggunakan kekuatan itu untuk kebaikan. Tanya Chiron. Katakan yang sebenarnya kepadaku. Aku akan menggunakan kekuatan ini untuk diriku sendiri, jawab Jin. Benar, seperti itu seharusnya. Chiron pun meninggalkan Jin. Jin melepaskan seluruh ketegangannya, akhirnya ini selesai juga. Sekarang aku bisa menggunakan kekuatan ini dengan bebas di depan ayah, tapi minusnya adalah aku mulai diawasi olehnya. Jin mengingat masa lalunya sebelum regresi ke kehidupan sekarang. Kehidupan ini benar-benar berbeda dibandingkan dengan dahulu, gumamnya. Hei Jin, ucap seseorang. Ini ambillah, ujar Mari, memberikan kotak itu kepada Jin. Apa ini, Kak? Tanya Jin. Ini hadiah spesial untukmu, jawab Mari. Rebus hingga matang, habiskan semuanya dan cepatlah jadi kuat sekuat mungkin. Paham? Setelah itu Mari pun pergi bersama Dipus, dan Dipus bertanya kepadanya di mana bawaanmu tadi. Mari pun menjawab sudah kuberikan ke adik bungsu. Kenapa? Jin masih merasa heran Kak Mari. Kenapa aku? Setelah sampai di kediamannya Jin pun membuka kotak hadiah tadi. Bersama Gili dan mereka berdua pun terkejut tak menyangka. Jin pun berkata ini. Kotak itu berisi jantung burung Phoenix. Gila, dia memberikan benda ini kepada anak berumur 7 tahun. Mari Runchandel memang benar-benar berbeda. Mari adalah seorang ksatria bintang 6, penerus ketujuh keluarga Runchandel, dijuluki Stormwind. Ia juga memiliki julukan lain, wanita gila dari selatan. Kembali ke Jin, ia membayangkan kata-kata dari Mari. Jika aku makan jantung Phoenix ini pada usia muda, aku akan kebal terhadap api dan pertumbuhanku akan cepat. Seseorang ksatria bintang 6 bisa memanggil Phoenix. Sepertinya di kehidupanku sekarang, aku yakin bisa memanggil Phoenix dengan tanganku sendiri. Pikir Jin. Suster Gili tiba-tiba membuyarkan lamunan Jin. Apakah Tuan Muda sudah menunggu terlalu lama? Tidak masalah, Gili. Terima kasih, jawab Jin. Tuan Mari sudah memberikan hadiah yang sangat bagus untukmu, Tuan Muda, ujar Gili. Jin menyantap makanannya, dan tiba-tiba Tona bersaudara datang mengemis untuk meminta bagian. Apakah kalian benar-benar ingin memakan ini? Aku akan memberikannya,
Tapi kalian harus menyelesaikan tugas dari aku, ujar Jin. Adegan berpindah memperlihatkan Tona bersaudara sedang melakukan pekerjaan yang disuruh oleh Jin. Mereka bercakap-cakap, kenapa kita disuruh menggali sedalam ini? Tapi mereka tidak peduli, karena jika terjadi masalah, yang disalahkan adalah Jin. Ternyata, galian Tona bersaudara telah menyentuh sebuah ruangan tersembunyi. Di dalam ruangan itu, terdapat seseorang dalam tabung yang masih dalam keadaan koma. Siapakah sosok dalam tabung itu? Bagaimana Jin akan menghadapi tantangan selanjutnya? Temukan jawabannya di episode berikutnya.